Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa-siswi kelas 3 yang saya cintai, pada kesempatan kali ini seperti yang sudah kita rencanakan, kita akan bersama-sama membahas pembelajaran 1, tema 8 Prajamuda Karana, subtema 1, aku anggota pramuka. Anak-anak bisa menyiapkan buku 3H ya, atau tema 8 dan membuka mulai halaman 3 dan nanti akan kita bahas sampai halaman 7. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baik, kita langsung saja kita ke halaman 3 ya. Di sini sudah ada sebuah teks berjudul Sejarah Gerakan Pramuka. Mari kita sama-sama membacanya. Sejarah Gerakan Pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Prajamuda Karana. Prajamuda Karana memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Sejarah pramuka diawali dengan berdirinya organisasi kepanduan atau Boy Scout dunia pada tahun 1907. Organisasi ini dipelopori oleh Lord Baden-Powell, seorang warga negara Inggris. Nah, di Indonesia, Gerakan Pramuka Indonesia dianggap lahir pada tahun 1961. Secara resmi, Gerakan Pramuka diperkenalkan pada tanggal 14 Agustus 1961. Sejak saat itu, maka tanggal 14 Agustus dijadikan sebagai hari ulang tahun Gerakan Pramuka yang diperingati setiap tahunnya. Kegiatan kepramukaan wajib diikuti oleh siswa sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama. Adapun di sekolah lanjutan tingkat atas, kepramukaan dapat diikuti sebagai kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Dengan mengikuti kegiatan kepramukaan, kita mendapat berbagai pendidikan tambahan. Kita dididik untuk mandiri, suka bertualang, suka berkarya, dan masih banyak lagi. Nah, ini baru saja kita sudah membaca sejarah gerakan pramuka di dunia ya, maupun di Indonesia ya. Nah, kita langsung ke pertanyaan ya. Nomor 1, jelaskan singkatan dari pramuka. Berikut artinya. Nah, ini singkatan dari pramuka ini ada di paragraf pertama, bahkan pada kalimat pertama ya. Pramuka itu adalah Prajamuda Karana, yang artinya jiwa muda yang suka berkarya. Nah, ini kalian bisa menulisnya di sebelah soal ya, dan bila tidak cukup bisa juga kalian mengambil kertas dan ditempel di sini. Baik, jadi pramuka adalah singkatan dari Prajamuda Karana dan artinya adalah jiwa muda yang suka berkarya. Oke, nomor 2, siapakah pelopor organisasi kepanduan dunia? Nah, ini ada juga di paragraf pertama. Kita bisa temukan di paragraf pertama kalimat kalimat keempat ya. Ini kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat ya, dipelopori oleh Lord Baden-Powell, seorang warga negara Inggris ya. Di paragraf pertama kalimat keempat atau kalimat terakhir ya. Baik, nomor 2 sudah. Kemudian nomor 3, kapan hari kelahiran Gerakan Pramuka di Indonesia? Nah, ini Indonesia ini mestinya I-nya besar ya. Ini. Kapan hari kelahiran Gerakan Pramuka di Indonesia? Nah, ini Gerakan Pramuka Indonesia lahir pada tahun 1961. Nah, kapan hari lahirnya Gerakan Pramuka di Indonesia? Kita bisa dapatkan informasinya di paragraf kedua kalimat kedua ya, tanggal 14 Agustus 1961.
ya. Jadi pada saat itu gerakan pramuka di Indonesia mulai diperkenalkan dan resmi tanggal itu juga dijadikan sebagai hari ulang tahun gerakan pramuka ya di Indonesia. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah 14 Agustus 1961. Kemudian nomor 4, sebutkan contoh hasil pendidikan kegiatan kepramukaan. Nah, ini manfaat dari pendidikan pramuka ya. Nah, ini bisa kita lihat di paragraf ketiga, kalimat yang terakhir ya. Ini contoh hasil pendidikan kepramukaan, yaitu kita dididik untuk mandiri ya, suka bertualang, suka berkarya, dan masih banyak lagi. Ya. Udah, kita selesai ke halaman 4 ya. Selanjutnya kita lanjut ke halaman 4. Ya, di sini sudah ada beberapa nomor ya, berisi sebuah pernyataan yang masih kosong ya, atau yang rumpang ya, dan kita diminta untuk mengisinya dengan kata-kata yang sudah tersedia di kotak di atasnya. Baik, lengkapilah pernyataan dengan memilih kata yang tersedia di dalam kotak. Nomor 1, pada tahun 1907 berdiri organisasi titik-titik dunia. Jawabannya adalah Organisasi Kepanduan Dunia. Ya, Organisasi Kepanduan Dunia ya, yang dipelopori oleh Lord Baden-Powell. Nomor 2, arti pramuka adalah jiwa muda yang suka berkarya. Ini berkarya ya. Ini berkarya dan kepanduan kita coret dulu, sudah kita gunakan. Oke, sekarang nomor 3, kepramukaan merupakan bagian dari kegiatan ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler. Ya, seperti di sekolah kita juga ada ekstrakurikuler yang wajib kita ikuti ya, yaitu kegiatan pramuka setiap hari Jumat ya. Kemudian nomor 4, tanggal 14 Agustus diperingati sebagai hari kelahiran gerakan pramuka Indonesia ya, pramuka. Oke, dan nomor 5, di tingkat sekolah dasar lanjutan pertama, ini SD dan SMP ya, kegiatan kepramukaan titik-titik diikuti, ini wajib diikuti ya. Semua siswa harus ikut kegiatan pramuka, karena pramuka itu sangatlah bermanfaat bagi kita ya, bagi siswa-siswi, terutama untuk berlatih mandiri ya, berlatih mandiri, tidak mudah menyerah, suka berpetualang, suka berkarya dan sebagainya. Baik, kita lanjut. Kita ada teks ya. Ayo mendengarkan. Dengarkanlah gurumu membaca teks berikut ini. Seragam pramuka. Murid-murid kelas 3 mengikuti kegiatan kepramukaan. Mereka berbaris di halaman sekolah dengan mengenakan seragam lengkap. Seragam pramuka berwarna coklat, kaju berwarna merah putih, serta topi dengan lambang gerakan pramuka. Seragam dan atribut pramuka memiliki arti dan makna tertentu. Seragam pramuka terdiri dari kemeja berwarna coklat muda dan celana atau rok berwarna coklat tua. Warna coklat seragam pramuka melambangkan perjuangan para pahlawan Indonesia. Hal ini sesuai dengan seragam para pejuang kemerdekaan yang juga berwarna coklat. Di samping itu, warna coklat tidak mudah tampak kotor ketika anggota pramuka beraktivitas di luar ruangan. Seragam pramuka juga dilengkapi dengan topi. Topi pramuka juga berwarna coklat. Pada topi pramuka terdapat lambang gerakan pramuka. Lambang tersebut berupa tunas kelapa yang diapit dengan simbol padi dan kapas. Di sini berarti ada lambang tunas kelapa ya, diapit oleh padi dan kapas. Lanjut,
Selain baju, seragam, dan topi, pramuka juga mengenakan kacu atau setangan. Kacu berwarna merah dan putih. Warna merah putih memiliki makna berani dan suci seperti sang saka merah putih. Nah, ini gambar setangan ya. Jadi setangan itu adalah apa ya? Sebuah kain yang bentuknya seperti sapu tangan besar atau segitiga untuk mengikat atau menutup rambut di kepala. Baik, ini adalah seragam pramuka. Berikut makna ya, simbol-simbolnya ya. Kita lanjutkan ke tabel. Carilah arti kata-kata berikut ini. Nah, baik, kita coba jawab ini di buku ini, di tabel halaman 5 ini. Jadi kepramukaan ini penjelasannya adalah ini dari kata dasar pramuka mendapat imbuhan ke-an ya. Maknanya apa? Imbuhan ke-an pada kata kepramukaan ini adalah bermakna hal-hal yang berkaitan dengan pramuka. Ini ke-an itu berhubungan dengan pramuka ya. Contoh lain, sebuah kata yang mendapat imbuhan ke-an ini adalah misalnya dokter ya. Dokter itu adalah kata kerjanya, kata dasarnya, maaf ya, kata dasarnya ketika kita tambahi imbuhan ke-an menjadi kedokteran, artinya berhubungan dengan dokter. Nah, begitu ya anak-anak ya. Kalau mendapat imbuhan ke-an, nah ini berarti maknanya adalah berhubungan dengan sesuatu itu ya, kata dasarnya itu. Oke, sekarang nomor 2, kacu. Nah, ini kacu ini maknanya adalah sapu tangan ya, sapu tangan. Tapi kalau di dalam konteksnya pramuka ini, kacu atau setangan ini adalah kain ya, kain untuk kain bentuk segitiga, kain bentuk segitiga ya, kain bentuk segitiga untuk kegiatan pramuka. Ya, biasanya dikenakan di leher ya, di kerah baju kita. Nih, anak-anak boleh membuat penjelasan yang berbeda kalimatnya boleh, tapi maknanya tetap sama, tidak masalah ya, tidak harus sama persis dengan apa yang saya sampaikan. Oke, sekarang nomor 3, atribut. Atribut itu adalah tanda kelengkapan ya. Atribut itu adalah tanda kelengkapan. Ya, jadi kalau misalnya hari Senin kita upacara bendera, kita harus mengenakan atribut lengkap. Ini kelengkapan ketika upacara bendera itu apa saja? Misalnya topi, kemudian dasi, kemudian ikat pinggang, kemudian sepatu berwarna hitam misalnya. Nah, itu namanya semuanya adalah atribut, tanda kelengkapan. Kalau ada satu saja yang tidak ada, berarti atributnya tidak lengkap. Berarti kita tidak mengenakan atribut yang lengkap. Kemudian kalau atribut pramuka misalnya apa? Ini ada topi, kemudian ada topi atau baret itu ya, kemudian ada tangan itu yang kita kenakan di leher, kemudian dan lain-lain ya. Tuh. Jadi atribut adalah tanda kelengkapan. Kemudian tunas kelapa ini adalah lambang gerakan pramuka ya. Lambang gerakan pramuka. Ya. Kemudian nomor 5, sang saka merah putih. Ini sang saka. Saka itu adalah
saka itu kependekan dari pusaka ya. Saka itu kependekan dari pusaka. Pusaka itu sebenarnya adalah bendera. Jadi saka yang merah putih artinya adalah bendera merah putih ya. Bendera merah putih. Baik, kita sudah selesai di halaman 5. Kemudian selanjutnya kita belajar sudut ya, kita belajar sudut. Oke, terakhir untuk hari ini kita akan membahas tentang sudut ya. Jadi sudut itu adalah sebuah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus ya, dua garis yang lurus yang berpotongan. Berpotongan itu maksudnya adalah ketemu di suatu titik. Nah, ini ada dua garis lurus ya yang ketemu di suatu titik. Ya, itu namanya sudut. Nah, ini yang namanya sudut. Ini ada dua garis lurus ya berpotongan atau ketemu di suatu titik. Itulah yang dinamakan dengan sudut. Nah, bagaimana kalau garisnya tidak lurus, Pak? Kalau garisnya tidak lurus, maka tidak bisa dikatakan sebagai sebuah sudut. Ini ada satu garis lurus, di sini ada satu garis lengkung. Walaupun ketemu di satu titik, itu tidak dinamakan sebagai sebuah sudut. Ya, gambar kedua dan gambar ketiga juga sama. Ya. Kemudian kita langsung saja, mungkin ini sudah paham ya konsepnya. Jadi sudut itu saya ulangi sekali lagi adalah dua garis yang lurus, dua garis lurus yang berpotongan atau ketemu di suatu titik. Nah, itu namanya sudut. Konsepnya itu saja ya, mudah sekali. Untuk video besok ya, itu saya akan bahas atau saya berikan penjelasan sudut secara lebih lengkap ya. Untuk hari ini kita cukup tentang ini aja, sudut itu saja ya. Kita menentukan mana yang merupakan sudut, mana yang bukan sudut ya, yang tidak membentuk sudut itu yang mana saja ya. Di halaman 7 silakan dibuka. Berilah tanda centang pada garis yang membentuk sudut dan berilah tanda silang pada garis yang tidak membentuk sudut ya. Baik, nomor 1 itu centang apa silang? Ini tentu saja adalah silang, karena yang satu garis lurus, yang satunya lagi bukan garis lurus. Ini tidak memenuhi kriteria sudut ya. Baik, nomor 2 ini centang ya, ada satu sudut yang terbentuk. Nomor 3 silang lagi karena satunya garis lengkung. Nomor 4 itu centang ya. Dan di sini ada beberapa sudut yang terbentuk ya. Ini benar ada dua garis lurus ya, ada dua garis lurus. Ini garis pertama, ini garis kedua ya, yang ketemu di suatu titik ya. Di sini titiknya, titik temunya. Nah, tapi di sini ada perpanjangan garis dari garis 1 dan 2 tadi. Nah, ini membentuk berapa sudut? Ada terbentuk 4 sudut. Ini sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, sudut keempat dengan besarnya masing-masing ya. Untuk besar sudut dan jenis sudut, macam-macam sudut di video berikutnya ya. Oke, sekarang nomor 5, ini apakah merupakan sudut, membentuk sudut? Ya, centang lagi. Nomor 6, ini bukan, karena garisnya jelas ya, garis lengkung. 7 juga bukan, dan nomor 8 centang lagi ya, atau membentuk sudut lagi. Baik, cukup untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya mohon maaf kalau dalam penjelasan ini saya kurang jelas ya, tergesa-gesa atau kurang runtut. Dan ini sungguh tidak nyaman memang untuk pembelajaran
seperti ini ya. Mudah-mudahan virus pandemi ini segera berakhir, kita bisa segera bertemu di sekolah ya, bisa belajar sambil guyon-guyon, sambil bermain bersama teman-teman juga ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan silahkan kalian koreksi ya, hubungi saya ya, di WhatsApp secara pribadi boleh, ditulis di grup juga boleh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.